Halo teman-teman perwira, apa kabarmu saat ini? Saya harapkan teman-teman perwira semuanya dalam keadaan sehat-sehat, melaksanakan segala aktivitasnya dengan baik. Teman-teman perwira, saya sahabat perwiranya kamu akan kembali menemani kamu di YouTube channel MTF Regional 1 yang akan berbagi cerita inspirasi dari semua video-video yang akan kita upload. Dan kali ini cerita inspirasi berasal dari jajaran BOD, Bapak William Prancis, Deputy Director Mandiri Tunas Finance, dan saat ini saya ada di head office dan akan ketemu dengan Pak William. Dan Pak William akan berbagi cerita bagaimana dia menjadi seorang Deputy Director dan pada saat ini cerita apa saja yang akan beliau bagikan. Tetap stay tune di YouTube channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel ini dan nyalakan tombol loncengnya supaya video-video berikutnya semakin menginspirasi kamu semua. Terima kasih. Nah, teman-teman perwira, saya sudah sampai di ruangan BOD. Ini sepanjang ini adalah ruangan bapak-bapak BOD dan saya akan memasuki ruangan Pak William. Ikutin saya ya, kita akan ketemu langsung sekarang juga dengan Pak William Prancis. Yuk. Selamat siang Pak Wil. Selamat siang Maruba. Apa kabar Pak? Kabar baik. Akhirnya apa kabar? Akhirnya ketemu Pak ya. Akhirnya sampai juga di Jakarta Maruba. Apa kabar? Sehat Pak. Finally sampai juga di Jakarta. Silakan. Saya boleh duduk Pak ya. Silakan Maruba, Oke. silakan. Pak Wil, sebelum kita ke sini kemarin kita sudah tes swab Pak. Oke. Jadi kita alhamdulillah dipastiin negatif gitu. Oke. Kita boleh buka masker ya, Pak. Oke, saya juga udah tes. Terima kasih Maruba. Bapak udah tes juga ya? Iya. Bapak kondisinya saat ini udah fit lagi ya? Sehat, Sehat. fit. Terima kasih. Udah kembali seperti Kembali dahulu seperti kala lah. biasa. Kangen banget ya Pak? Iya, tinggal perutnya yang belum. itu workout lagi dong Pak? Harus workout lagi. Harus workout lagi. PR. PR. Udah berapa bulan stop Pak? Saya berhenti olahraga di gym Ah. itu udah setahun lewat semenjak COVID-19 mulai di Indonesia. Saya takut ke gym karena takut nular. Kebetulan ada teman juga kena di tempat gym di awal-awal Di awal pandemi COVID. Akhirnya saya putuskan stop. Totally stop selama dari let's say berarti Ya, Maret. saya stop. Tapi waktu itu waktu MTF bagi-bagi rezeki tahun 2020 awal itu, saya belikan sebagian rezeki itu buat ini treadmill buat di rumah. Iya, saya lihat itu. Ada Dan- postingannya Pak Wil juga. Ya, ini treadmill. Iya. Saya juga sebelumnya beli juga tuh alat gym sederhana gitu, Ya. yang ada buat beban, ada yang buat kardio sedikit lah. Jadi Karena- kadang pindah ke rumah. Karena itu mending mencegah gitu Pak ya. Ya, kalau saya punya prinsip dulu di awal-awal, karena olahraga saya udah maksudnya memberikan dampak yang bagus lah buat badan saya gitu ya. Dulu kalau Maruba tahu saya di 2017 mungkin badan saya itu luar biasa besar. Itu yang mau saya tanyakan juga, tapi Iya. nanti Pak ya. Oke, nanti kita Itu tuh- ceritain. Itu ceritanya luar biasa. Saya masuk MTF 2015 Pak, dan lihat Pak Wil perubahannya itu 180 derajat Pak. Ya, nanti kita ceritain lah bagaimana prosesnya, kenapa Metamorfosanya saya gitu ya. berolahraga. Jadi memang buat saya olahraga itu part of my life lah sekarang. Buat Sekarang ya. selain buat kesehatan juga buat ya menghilangkan stres. Stres. Di ruangan ini banyak sekali kejadian-kejadian yang harus diputuskan. Benar. Banyak yang perlu kita selesaikan segera buat semua MTF lah. Tapi memang pressure di ruangan ini ya saya pindahkan setelah selesai di sini, pulang ya, atau hari weekend ya saya olahraga lah. Refresh lagi gitu Pak. Refreshment-nya, me time-nya saya itu adalah olahraga. Yes. Karena balik lagi ke sini harus fresh supaya bisa membuat decision yang sangat penting gitu ya Pak. Karena for time being MTF semua karyawan tahu sedang masa-masa sulit tahun lalu, dan kita memang tahun ini berusaha keras Sampai sekarang ya kan untuk back on track. back on track. Ya kan, buat rebound Oke. gitu. Oke, thank you Pak Wil. Teman-teman program, finally saya berada di ruangannya Pak Wil, Deputy Direkturnya kita, salah satu orang yang berpengaruh di MTF. Suatu kehormatan saya bisa bertemu dengan beliau dan berbagi cerita inspiratif dari beliau gitu ya. Jadi kan pastikan teman-teman tetap nonton video ini nanti sampai part yang terakhir. Karena setiap partnya itu ada inspirasi yang teman-teman belum pernah dengar, belum pernah lihat, belum pernah tahu cerita mengenai Pak Wil. Dan
hopefully bisa menjadi semangat buat teman-teman perwira semuanya. Ditunggu ya, gitu. Pak Will, ini siapa yang nggak tahu Pak Will, khususnya kalangan MTF itu dari regional 1 sampai regional 9 plus split gitu ya kan. Kita tapi tidak banyak yang mereka tahu backgroundnya Pak Will seperti apa. Boleh cerita dong Pak Will itu dulunya seperti apa? Maksudnya pendidikannya dulu di mana, kemudian lahirnya di mana, besarnya di mana Pak, gitu kan? Sampai apa yang perlu yang bisa diceritain buat kita Pak? Oke, thank you Maruba. Jadi nama saya William Francis Indra. Biasa teman-teman panggil saya William lah kalau di MTF gitu ya. Saya asli lahir dan besar di Karawang. Karawang itu suatu kota di Jawa Barat lah. Ya. Kalau kita dari Jakarta mau ke Bandung, pasti melewati Karawang lah. Saya kecil di Karawang. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Jadi saya punya kakak perempuan, saya, kemudian adik saya yang kecil laki-laki gitu ya. Memang kalau dilihat perjalanan sekolah saya, ya saya habiskan di Karawang. Di Karawang. Saya baru keluar dari kota Karawang itu pada saat saya kuliah. Jadi memang banyak cerita lah. Nanti kalau mengenai ceritanya panjang, takutnya kepanjangan gitu. Tapi saya short gini aja bahwa saya SD, SMP di Karawang, SMA di Karawang. Memang dulu saya saya sekolah tahun 96 di Karawang untuk menempuh SMA. Oke, 96. Jadi di Karawang tuh saya juga masuk sekolah negeri lah, ada SMP 1 Karawang, kemudian SMA 1 Karawang, masuknya IPA. Dia masuknya IPA. Kenapa IPA? Ya karena saya dulu menyenangi angka-angka lah. Saya menyenangi sekali logika, matematika, saya senang gitu. Seru bermain dengan angka, seru. Ya seru, cuma memang saya nggak sukanya fisika aja, saya nggak suka fisika karena banyak rumus-rumus yang saya perlu hafalkan. Tapi istilah rumusnya juga beda gitu ya. Betul ya kan, ada ada alfa, daya tarik lah, ya kan, hukum benda, ya kan, naik beban. Nah itu memang saya kurang suka di situ, tapi matematika saya suka lah. Jadi memang saya habiskan di Karawang, sekolah di SMA 1 Karawang tahun 96 sampai 99. Nah 99 saya menempuh kuliah. Kuliah saya, ini jadi lucu nih. Jadi waktu dulu zaman namanya UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri, UMPTN. Di Karawang UMPTN tuh nggak ada, UMPTN harus ke Bandung. Jadi saya harus ujian di Bandung, gitu ya, di Bandung. Di Bandung itu saya pilih namanya IPC. Kalau dulu IPC itu boleh pilih 3. 2-nya IPA, 1-nya IPS gitu ya. Nah, dari 2 ini dulu saya ikutan namanya Bimbingan Belajar Ganesha Operation. GO ya. GO itu di Bandung sekedar ingin mengetahui passing grade-nya berapa sih supaya ngukur kira-kira kalau saya mau ngambil jurusan di universitas tertentu itu nyampe apa enggak. Jangan sampai nanti saya fail lah gitu ya, atau ketinggian harapannya daripada actualnya. Cita-cita saya masuk teknik informatika ITB. Cita-cita saya. Tapi apa daya, setelah 3 kali try out, nilainya nggak nyampe. Tiga-tiganya nggak nyampe. Jadi saya menurunkan. Waktu itu saya bilang sama papa saya, sama mama saya, bahwa saya kayaknya tetap mau kuliah di Bandung, tapi mungkin tidak teknik informatika. Karena dulu papa saya itu sama nggak kuliah, tapi beliau ini bekerja di lingkungan pabrik lah, sebagai kepala pabrik lah dulu itu. Dia tahu tahu mengenai bikin jembatan, bikin pabrik, konstruksi, tapi learning by doing. So papa saya menyarankan untuk masuk teknik sipil. So singkat cerita, saya pilihan pertamanya teknik sipil ITB. Pilihan keduanya supaya lulus, karena ada ultimatum dari papa saya, kalau nggak kuliah negeri, udah pasti nggak kuliah, karena nggak punya duit. Nggak punya duit kalau kuliah swasta. Karena teman-teman waktu SMA saya itu pada ke BINUS, ambil selangit gitu ya, ambil sekolahnya banyak lah, dari swasta, uangnya mahal. Papa saya nggak punya uang, cuma kasih ultimatum, pokoknya harus negeri. Nah, maka pilihan kedua saya, range-nya agak jauh. Saya pilih Undip Semarang, Universitas Diponegoro, teknik sipil juga. Pilihan ketiganya lebih bawah lagi, saya ambil waktu itu ilmu tanah Unpad, karena itu paling bawah lagi.
Pokoknya saya jaring yang paling tinggi, yang tengah, sama yang paling bawah. Iya. Nah, udah. Kemudian saya ujian UMPTN. Pengumumannya waktu zaman dulu itu di koran. Beda zaman sekarang. Bener. Beda kayak zaman sekarang yang di website. Iya. Zaman dulu kita masih beli koran. Ya. Nah, koran di Bandung, koran di Karawang itu yang mengumumkan namanya Pikiran Rakyat. Nah, at that time saya beli hari itu, kemudian muncul nama saya, tapi pilihannya yang lulus adalah yang nomor 2 di Undip. Oke, teknik sipil. Teknik sipil Undip. Oke. Dengan hati gembira saya pulang bilang papa saya, oke, masuk Undip. Tapi ada tapinya. Saya nggak cerita ke mama saya waktu saya ngambil yang Undip ini. Ya. Mama saya taunya cuma saya akan kuliah di Bandung. Begitu saya cerita ke mama saya bahwa saya akan kuliah di Semarang, mama saya bilang nggak boleh. No. Nggak boleh. Waduh, ini gimana? Akhirnya saya sampai nangis karena sebenarnya saya pengen kuliah di teknik sipil tadi, karena saya pikir saya udah kerja keras, saya udah berusaha setengah mati lah buat ujian lulus, tapi nggak boleh. Oke, jalan tengahnya setelah berhari-hari, mama saya bilang bahwa cari deh kuliahan yang di Bandung, tapi negeri. Oke, cari lagi ke kakak kelas, ada pembukaan Diploma 3 Unpad. Oke, kayak politekniknya gitu. Kayak Pak? politekniknya. Okay. Kalau di ITB itu ada Politeknik Bandung, Polban. Kalau di Unpad itu D3-nya. Saya ikut ujian lagi, bayar lagi. Saya bilang sama mama saya, ini saya minta uang lagi buat ujian D3. Udah ke Bandung ujian, naik bis ke Bandung ujian D3. Saya pilih Teknik Informatika. Dan saya tahu waktu itu passing grade-nya nggak terlalu tinggi. So, I pick Teknik Informatika. Kedua cadangan adalah Sistem Informasi. Karena itu lebih rendah lagi. Nah, ya tapi memang setelah seminggu ada pengumuman di Karawang itu saya diinfo bahwa saya lulus D3 Teknik Informatika Unpad. Pilihan pertama tadi? Iya, pilihan pertama tadi. Saya bilang mama saya, mau Undip apa mau Bandung? Kalau papa saya bilang S1 aja, karena S1 kerjanya gampang. Mama saya bilang, enggak, kejauhan. Tahu nggak kenapa mama saya ngelarang kelas? Jadi gini, ada ceritanya. Saya ceritain di sini lah. Iya. Saya ini dari kecil nggak doyan nasi. Oh ya? Jadi mama saya itu worry sekali kalau saya tinggal di luar rumah, jauh dari mama saya, nggak bisa makan. Oke. Saya nggak bisa makan nasi. Nasi putih ya? Sama sekali? Saya nggak bisa. Itu konsumsinya apa, Pak? Jadi kalau dulu tuh waktu kecil itu saya cuman makan kayak kentang. Cuman nasi versi yang saya suka cuma satu, nasi uduk. Nanti saya punya cerita, nanti saya ceritain ya. Nasi uduk saya. Itu ceritanya juga. Nanti kemudian ya tadi mama saya itu agak worry kalau saya keluar dari rumah jauh-jauh nggak bisa dipantau. Kalau di Bandung kebetulan ada saudara lah. Di Bandung ada saudara. Jadi kalau ada apa-apa masih bisa melihat saya lah gitu. Nah, akhirnya diputuskan, singkat cerita ya sudah ke Bandung, pilih D3. Papa saya kalah suaranya. Padahal papa saya pengennya sarjana. Iya. Karena kan ya kalau kita jadi orang tua, kalau anak kuliah pasti sama lah. Kita berpikir pengennya sarjana terbaik, supaya kerja gampang. Ya udah saya pilih D3. Singkat cerita tahun 99 saya masuk D3 Informatika Unpad. Jadi background saya kuliahnya D3. Kalau cerita disambungin kuliahnya, setelah saya kuliah D3, di dalam perjalanan ini cerita sedih lah. Jadi waktu semester 1 masuk, mau menuju 2, mama saya tuh didiagnosa brain cancer, kanker otak. Wow. Posisi papa saya waktu itu saya tahu nggak punya uang, and then mama saya ada sakit begini, kita ke rumah sakit, pilihannya harus dioperasi untuk survive. Oke. And then pada saat kita ke dokter, anak-anaknya semua diajak, dokternya bilang cuma gini, saya ingat banget, Pak, kesempatan ibu untuk survive dalam posisi stadium 4 seperti ini adalah 30-70. Jadi 30% selamat, 70% nggak selamat kalau dioperasi. Tapi kalau dibiarkan tidak dioperasi, mungkin punya kans lebih lama. Tapi takutnya nanti suffer karena pasti akan pusing mama saya. Satu, karena nggak punya uang. Dua, karena memang tadi keterangan dokter, akhirnya kita putuskan rembuk tidak dioperasi. And then kita pulang. Kita punya waktu 6 months kali ya sebelum mama meninggal itu. Jadi 6 months
Mama saya meninggal waktu saya semester 2, Oke. mau semester 3. Jadi itu ya udahlah, itu jalan hidup saya. Saya sempat galau, ini kuliah mau saya lanjutin emang nggak, karena saya kuliah di sana karena pilihan my mom. Mama, ya. Jadi kalau misalkan saya kuliah, tapi memang papa saya bilang gini, lu mesti bikin bangga mama, lu mesti lanjutin kuliah. Ya udah saya kuliah. Singkat cerita saya kuliah lagi, lulus kuliah tahun 2002, 3 tahun, karena D3 kan, 2 tahun. IPK saya cukup membanggakan, 3,84. Wah, itu cum laude. Cum laude. Jadi saya di wisuda itu di depan. Jadi kalau yang cum laude di Unpad tuh kan saking Banyak ya. saking banyak wisuda, yang summa cum laude yang 400 sama yang cum laude digeser ke depan, Geser toganya. Toganya itu digeser sama Pak Rektor. Wah. Jadi saya sempat ngerasain sama Pak Rektor dalam 4. Oke. And then setelah D3, saya bilang ke papa saya harus kerja. Papa saya bilang, wah anak punya duit, lo mesti kerja, nggak ada opsi lagi. Ya. Saya bilang, enggak, saya masih kuliah, saya nggak mau cuma D3. Ya kan? Papa bilang, ya lo kuliah aja. Di Unpad ada namanya S1 Extension. Oke, yang kuliahnya malam ya? Yang kuliahnya malam, Ya. lanjutan dari Diploma 3 ke S1. Iya. Tapi it takes 2 years. Yes. Jadi S1 saya itu 5 tahun jadinya. 3 tahun D3, 2 tahunnya extension. Saya ngelamar kerja tahun 2002 itu berhasil keterima di pabrik spring bed. Di Bandung? Di Padalarang, Bandung. Oke. Saya kuliahnya di Dago. Jadi Padalarang ke Dago itu memakan waktu sejam lah zaman dulu. Oke. Karena tolnya belum ada. Ada tol udah, Ada. tapi belum jemputan pabrik saya ini ada jamnya. Oke. Karena saya kerja di pabrik. So jadi saya kerja di masuk pagi di pabrik di Padalarang, kemudian sore saya pulang dianterin pakai jemputan, saya jalan kaki ke kampus. So I spend my 2 years begitu. Ya. In the middle of saya kuliah, ada cerita sedih lagi. Papa saya meninggal. Wow. 2013. Oke. 2003. Sorry, 2003. Jadi setahun saya kuliah, papa saya meninggal heart attack. Oh. Karena dulu kalau saya refleks sekarang, papa saya itu badannya besar. 100 kg lah, 1 kuintal lah. Mungkin itu pemicunya heart attack-nya. Jadi in the middle saya kuliah, papa saya meninggal. Jadi saya officially yatim piatu 2003. Kemudian di tengah perjalanan itu saya lagi kerja plus kuliah gitu ya. Kemudian saya bilang sama kakak saya, "Cik, lu udah deh kerja deh." Waktu itu kakak saya masih pas skripsi. Dia udah desperate sekali. Satu, kita nggak punya uang. Papa saya meninggalkan uang, tapi tidak meninggalkan hutang lah. Bagus itu. Punya aset, rumah bentuknya, tapi kita bukan orang yang punya banyak uang lah. Waktu itu ya cukup. Tapi kalau waktu dulu orang Tionghoa kalau meninggal tuh beli petinya agak mahal. Okay. Jadi saya habiskan uang papa saya itu untuk beli peti dan untuk proses pemakamannya lah. Udah habis selesai. Saya bilang sama kakak saya, "Cik, lu udah deh. Kalau lu nggak mau kuliah, daripada diem-diem aja, kerja deh." Gitu kan. Akhirnya kakak saya kerja di pabrik TV namanya LG di Cikarang. Saya tetap di Bandung kuliah sambil kerja. Uang saya untuk biayain adik saya yang masih kuliah di Bandung. Yes. Tapi di situ ada banyak lagi. Adik saya drop out. Yang paling bungsu? Yang paling bungsu. Karena dia stres. Nggak ada papa, nggak ada mama. Dia stres lah. Dia bilang, "Kok gue pulang aja deh ke Bekasi?" Ya udah pulang. Dia pulang. Dia nggak meneruskan kuliahnya, padahal udah semester 3. So, my life is very complicated at that time. Yes. Nggak punya uang. Saya ngekos di Bandung, kerja sambil kuliah. Adik saya drop out. Kakak saya kerja di pabrik sebagai masang-masangin chipset itu loh. Chip itu yang buat TV-nya itu. Oke. Sebagai buruh ya. pabrik. So my life is very complicated. Saya nggak kepikiran ke depan kayak apa. Saya cuma bilang dalam hati saya, pokoknya harus one step
mengerjakannya satu persatu, satu Iya. langkah per langkah. Nggak bisa langsung lompat. Jadi waktu itu kalau ditanya my dream apa nggak, gue nggak punya dream lah. Pokoknya waktu itu how to survive, how to survive. Berjalannya waktu, saya dapat uang dari gajian buat bayar kuliah. Waktu itu karena adik saya udah nggak kuliah, saya cuma buat makan adik saya aja di Bekasi, and then kakak saya juga bisa hidup sendiri karena punya gaji. Mulai getting better. Mulai getting better my life. Di tengah jalan adik saya pengen kuliah. Oke. Dia cari kuliah. Adik saya pengen kuliah, akhirnya kuliah di Mercu Buana, Jakarta, sampai lulus dan bahkan swasta dan bahkan sekarang mau S2. I'm happy lah. I'm happy with him. Udah menikah, udah punya anak satu, dia sekarang udah kerja sebagai headnya di satu desainer lah. I'm happy for him. Kakak saya sekarang tinggal di Karawang, tinggalin rumah papa mama saya, sama suaminya, dagang di sana ya. I'm happy for her. Jadi dulu sulit di tengah itu, tapi memang saya belajar bahwa di tengah kesulitan harus nyelesain masalahnya satu persatu. Saya nggak bisa langsung jumping ke depan, saya pengen jadiin, nggak bisa. Pokoknya saya live my life step by step, pelan-pelan. Itu 2003 waktu itu ya. Saya lulus kuliah 2004, karena cuma 2 tahun, 2002 sampai 2004. Selesai kuliah, kerja di Bandung sampai 2005 saya berhenti. Saya berhenti karena dulu papa saya punya wartel. Oh, dulu masa-masa itu wartel lagi ada hits, box wartel itu. Itu usaha wartel akhirnya kakak saya yang terusin kan. Setelah itu kakak saya yang karena dulu diurusin sama saudara lah. Diurusin sama kakak saya. Cuma nggak benar. Saya pulang deh. Karena waktu itu zaman dulu ya, wartel itu bisa mendapatkan sebulan 10 juta loh. Karena dulu orang nggak punya telepon, nggak punya handphone. Kalau mau telepon, kalau mau pacaran, kalau mau hubungin orang tuanya harus ke box. Telepon. Antrinya panjang di belakang gitu ya. Nanti kita ngejagain di komputer berapa gitu kan, udah bayar. Sampai 2004 2005 lah, itu 2004 pertengahan lah, 2005 pertengahan. Setelah itu gagal jalan, saya cuma 4 bulan di wartel, kakak saya terusin, saya nyari kerja. Saya keterima kerja di perusahaan yang kurang terkenal namanya Global TV. Terkenal dong Pak. Global TV, I spent 5 years there, jadi IT. Tapi challenge-nya adalah saya mengulangi pekerjaan saya di pabrik. Pabrik saya sudah 3 tahun jadi IT staff, 3 tahun di Global TV, IT staff lagi mengulangi. IT staff for 3 years again. Saya hampir 6 tahun lah jadi IT staff. So that's my story. Nanti saya ceritain di MTF-nya, tapi that's my story about my life, my family. Gitu Marubah. Dan honestly saya baru tahu dan saya tidak salah memilih tamu hari ini, teman-teman Perwira, dan itu tidak seperti yang kita dan pasti banyak nggak tahu cerita itu Pak. Yes. Ya kan? Yes. Pak Will udah cerita sama siapa aja, belum ada yang tahu gitu kan. Jadi teman-teman bisa tahu perjuangannya seorang Pak Will itu masih di awal gitu ya. Kita belum cerita mengenai bagaimana sampai di MTF seperti itu. Yes. Tapi sebelum ke cerita itu Pak, Pak Will punya anak berapa Pak sekarang? Oke, saya menikah 2007 menikah September. Saya punya anak sekarang 2. Ruben lahir 2008. Sekarang berarti umurnya 13. Oh iya, mau saya 13. lihat postingan Pak Will tuh tinggi banget orangnya ya. Udah tinggi sekarang. Iya. Ruben hobinya dulu main basket, tapi semenjak pandemi jadi PUBG. Terus adiknya Jared lahir 2013, sekarang umurnya 7 mau 8 tahun, kelas 2, pinter, senang dengan bercerita, senang presentasi. Jadi saya anak 2, semuanya laki-laki. Ruben umur 13, mau 13, Jared mau umur 8. Saya tinggal sekarang di Tangerang. Di Tangerang? Di Tangerang. Oke, dulu ketemu sama ibu gimana Pak ceritanya? Sebelum kita lanjut nih ke part yang di MTF-nya gitu, saya pengen tahu lagi lebih dalam background-nya Pak Will itu gimana sih gitu. Ini cerita menarik juga. Mungkin
akan menyenangkan lah buat Maruba dan buat teman-teman yang nonton lah. Jadi istri saya itu teman SMA saya. Oke. So in my life saya cuma punya pacar satu. Jadi saya pacaran sama istri saya itu dari kelas 2 SMA. Iya. Kelas 2 SMA, sempat putus nyambung, itu tahun 98. Pacaran, nikah 2007. Oke. Ya, 97 pacaran, sorry, 97. kelas 2 soalnya, 98 tuh udah mau kelas 3 lah. 97, saya pacaran 10 tahun. Saya kuliah di Bandung, nggak punya pacar, ya udah istri saya itu aja. Dan buat saya adalah gini, dulu saya punya amanat dari almarhum mama saya. Jadi waktu saya pacaran itu kan mama saya masih ada. Ya. Rumahnya saya sama rumah istri saya ini itu cuma berjarak 5 km lah, satu kampung. Satu zip code lah kalau di MTF dengan satu zip code, satu kode pos gitu ya. Satu kode pos, satu kelurahan, satu kecamatan lah, deket lah rumahnya. Jadi waktu saya pacaran sama istri saya itu memang mama saya tahu gitu, mama saya tahu, dan pada saat mama saya sakit keras, istri saya juga bantuin rawat. Andil juga Iya, jadi pada masa-masa itu ya. Pada saat dulu masa-masa sebelum meninggal tuh mama saya cuma ngomong, "Will, lu pokoknya harus nikah si Etin, jagain." Ya udah, iya. Nah itu buat saya sesuatu yang saya harus jalankan. Jadi selama saya kuliah di Bandung gitu ya, kan banyak tuh perempuan-perempuan yang dari dari kota lain, satu kampus, ada yang cantik, ada yang, tapi gue nggak berpaling sedikit pun. Ya, one thing in my head adalah waktu itu adalah pokoknya gue masih kawin sama Etin dah gitu kan, karena amanatnya Ibu mama juga, kan gitu kan. Ya udah akhirnya ya saya nikah 2007 tadi. Jadi memang perjalanan saya waktu itu adalah saya ketemu si ibu ini di SMA. Dan ada kejadian lucu lah pada saat saya nembak itu, wah lucu-lucuan. Nanti saya cerita di cerita yang lain lah, itu off the record aja lah. Ya, nanti di part 2 boleh. Di part 2 boleh. Atau dan ini itu masih background, tapi kalau itu dibuat jadi sebuah film kayaknya keren nih, Pak. Setuju nggak sih, Pak? Nanti kalau udah tua. Judulnya William Prancis Story. My life gitu ya. My life gitu. Oke, Pak Will, saya masih banyak pertanyaan terhadap Pak Will, bagaimana join di MTF gitu ya. Tapi kita boleh pindah ke launch nggak, Pak? Boleh dong. Boleh ya. Biar suasananya melihat ini kan. Iya, benar-benar. Jadi juga saya juga sambil ngelihat bahwa di MTF saya kadang melihat ke cabang ya, teman-teman itu suka komplain mengenai ruangan gitu ya. Iya. Nah, you can see direksi ruangannya tidak sebesar yang teman-teman bayangkan. 2 kali 3 ya, ini, Pak. bahkan ya? kalau saya lihat itu lebih besar kepala cabang daripada direksi. Jadi buat kita adalah bukan mengenai besar ruangan, tapi bagaimana caranya berkontribusi buat MTF-nya. Menghasilkan ide-ide di ruangan tersebut, gitu ya. Oke, Maruba. Oke, kita move ke bawah ya, Pak. Sip. Oke, teman-teman, tetap tungguin ya di YouTube channel MTF Regional 1 ini. Masih banyak lagi cerita-cerita inspiratif dari seorang Pak William Prancis. See you. Kenapa saya resign dari Global TV? Karena waktu itu my personal reason adalah ingin berkarir lebih tinggi. Jadi di sana waktu itu saya ke ruang Pak Satyo, Pak, dengan gagah berani saya bilang, Pak nggak bisa, bilang Satyo. Tahu nggak dilakukan Pak Satyo? Dilempar. Tuing, gua nggak mau tahu. Oh ya, kalau lu nggak bisa, udah jadi kadif, balik jadi kadif lu.